Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Nur Hidayah. Saya berasal dari jurusan PGMI semester 5 kelas B. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang narasumber mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tahu Rasulullah dan seberapa dalamkah mereka mengetahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selamat menyaksikan. Apakah Anda tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tahu. Iya, saya tahu. Ya, saya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah nabi kita. Dari tauladan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah adalah nabi kita semua, terutama umat Islam. Beliau itu adalah seorang nabi sekaligus rasul pilihan Allah yang diutus ke dunia ini tidak lain misi utamanya dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah nabi terakhir untuk menyampaikan risalah. Beliau adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan risalah. Siapakah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah dan biasa dipanggil Ahmad. Bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, dia bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di mana dan kapan beliau dilahirkan? Lahir 12 Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah di Mekah. Beliau lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi tahun Gajah. Kan di Mekah, tepatnya di rumah kakeknya. Di Mekah. Sebagian besar menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, namun ada banyak perdebatan mengenai itu dan pendekatan yang paling spesifik sesuai dengan perhitungan itu tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau lahir di Mekah. Untuk waktunya berbeda-beda ya, termasuk dalam salah satu buku yang saya baca, yaitu dengan judul terjemahannya itu Sirah Nabi Muhammad SAW, karangan atau hasil penciptanya itu adalah Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku tersebut itu juara satu dalam segi penulisan lomba penulisan sejarah Nabi. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal pada awal tahun di mana pasukan Abraha Gajah menyerang ke Ka'bah. Namun ada juga pada hari Senin ya. Namun ada juga yang mengatakan lahirnya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 20, ada juga yang mengatakan 22 April pada tahun 571 Masehi. Lahir pada 12 Rabiul Awal hari Senin pada tahun Gajah, bertempat di Mekah. Siapakah nama ayah dan ibunya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Siti Aminah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim. Ibu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Aminah bin Wahab bin Anab. Nama ibunya Aminah binti Wahab. Ibu beliau itu bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nah, untuk ayah beliau yaitu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya Siti Aminah dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya Siti Aminah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapakah nama kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Kakeknya Abdul Muthalib. Siapakah nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengasuh beliau saat kecil? Paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya tidak mengetahuinya. Pamannya adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib.
Siapakah nama istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Istri pertama beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah bin Khuwailid. Istri pertama yaitu Siti Khadijah. Nah, istri pertamanya Siti Khadijah. Istri pertama Rasulullah itu adalah Siti Khadijah. Pada usia berapakah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah? Rasulullah itu menikah pada saat beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau itu pada saat usia 25 tahun kalau tidak salah dari buku Saifur Rahman. Pada usia 25 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Pada umur 25 tahun. Beliau menikah pada umur 25 tahun. Dan pada usia berapakah beliau diangkat menjadi seorang nabi? 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi pada saya lupa. Pada usia 40 tahun. 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Diangkat atau menerima wahyu menjadi seorang nabi, beliau itu berusia 40 tahun. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Untuk tahunnya saya kurang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi. 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Wafat pada 8 Juni. Wafat 8 Juni. Artinya sendiri itu sama ya harinya seperti di mana Rasulullah dilahirkan, yaitu pada hari Senin. Kalau tidak salah di buku Saifur Rahman dijelaskan yaitu waktunya itu menjelang duha. pada usia berapakah Rasulullah wafat? 63 tahun. Beliau berusia 63 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 62 tahun. Wafatnya beliau di usia 63 tahun. Di umur 63 tahun. Ada yang menyebutkan wafat pada usia 62 tahun, ada pula yang menyebutkan pada usia 63 tahun. Bagaimana kepribadian Rasulullah SAW yang Anda ketahui? Beliau memiliki kepribadian yang jujur, dapat dipercaya, tangguh, seperti sifat yang kita kenal, sidik, amanah, patunah, dan tablik yang harus kita pelajari. Lihat dari sifat-sifatnya, sidik, amanah, patunah, tablik. Yang saya ketahui tentang kepribadian Rasulullah yaitu cerdas, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan tablik atau menyampaikan dalam bentuk dakwah syiar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkepribadian sangat baik, sidik, amanah, patonah. Beliau juga suka memikirkan umatnya. Nah, adapun kalau ditanya bagaimana kepribadian akhlak beliau, memang benar-benar betapa sempurnanya akhlak kepribadian Rasulullah, sangat patut, sangat pantas sekali gitu untuk dijadikan panutan. Tidak ada hal yang bisa dibandingkan dengan akhlak beliau gitu, karena betapa sempurnanya. Beliau merupakan pribadi yang sangat sederhana dan memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Lalu beliau juga merupakan suri tauladan, panutan bagi kita sebagai umat muslim, dan beliau selalu memberikan kabar gembira apapun itu tentang kebaikan. Baiklah teman-teman, tadi adalah jawaban dari beberapa narasumber. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita tidak hanya mengetahui itu saja, melainkan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.